Desa Tenganan Pegeringsingan adalah salah satu desa tua yang ada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dari Denpasar, jarak tempuh menuju desa ini kurang lebih 1,5 jam. Menyangkut latar belakang atau sejarah dari desa adat Tenganan Pegeringsingan, tidak seorang pun yang tahu, dan ini disebabkan oleh kebakaran yang menghanguskan seluruh desa ini yang terjadi di tahun 1841. Namun, di tengah-tengah masyarakat Tenganan Pegeringsingan sendiri, terdapat sebuah mitos yang diceritakan secara turun-temurun oleh para tetua yang menyebutkan bahwa raja yang bernama Maya Denawa memerintah di daerah Bedulu. Raja tersebut tidak percaya akan adanya Tuhan sehingga membuat para dewa di surga marah dan sepakat untuk mengutus Dewa Indra yang dikenal sebagai dewa perang untuk turun ke bumi memerangi Maya Denawa. Singkat cerita, Maya Denawa dapat dikalahkan, dan karena terjadi pertumpahan darah maka tanah dianggap tidak suci lagi, sehingga Dewa Indra memutuskan untuk membuat ritual yang dinamakan Aswamedayatnya dengan menggunakan seekor kuda yang bernama Once Serawat. Nah, karena kuda ini sakti, maka dia tahu bahwa dirinya akan dikorbankan, sehingga larilah dia. Kemudian Dewa Indra mengutus Wong Paneges untuk mencari kuda tersebut, yang pergi ke timur menemukan kuda itu telah mati di lereng bukit sebelah utara desa Tenganan ini, dan sampai sekarang ada batu di sana yang disebut batu jaran. Jaran itu artinya kuda. Dan Dewa Indra menghadiahkan wilayah dengan syarat sejauh mana bangkai kuda itu tercium, maka sejauh itu pula lah wilayah yang dihadiahkan kepada Wong Paneges. Nah, kemudian Wong Paneges ini memotong daging kuda itu dan mereka berjalan sejauh mungkin sehingga di mana-mana tercium bangkai kuda. Beliau pun turun dan mengatakan, cukup, jangan lagi pergi lebih jauh. Wilayah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Desa adat Tenganan Pegeringsingan memiliki wilayah kurang lebih 917,2 hektar yang terdiri dari sawah seluas 225 hektar dan sisanya adalah wilayah hutan, tegalan, dan pemukiman tradisional. Desa yang syarat peninggalan budaya ini memiliki sumber daya alam yang sangat beraneka macam. Hutan desa adat Tenganan Pegeringsingan dengan luas mencapai 500 hektar lebih merupakan salah satu hutan adat terluas di Pulau Bali, bahkan keberadaannya sudah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Hutan di Tenganan ini sangat dilindungi dengan hukum adat. Jadi orang Tenganan sangat dilarang untuk menebang kayu masih hidup. Jadi kalau orang mau menebang kayu, maka dia harus pergi ke desa adat untuk mohon izin. Secara umum, tanah di desa Tenganan ini milik desa adat. Kalaupun misalnya ada tanah pribadi dan di tanah tersebut ada sesuatu yang diperlukan oleh desa adat, maka desa itu berhak mengambil. Yang dimaksud dengan pemerintahan desa adat itu pada intinya terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah Krama Desa, yang boleh dikatakan sebagai eksekutifnya desa. Kemudian Krama Gumi Pulangan. Krama Gumi Pulangan ini adalah masyarakat pada umumnya yang hak suaranya itu diwakili oleh 6 orang senior yang disebut Kliang Gumi. Nah, keputusan tertinggi di desa adat Tenganan Pegeringsingan itu diambil dalam sebuah forum musyawarah yang disebut Paruman Desa, di mana dalam musyawarah tersebut hadir seluruh anggota Krama Desa dan juga 6 orang Kliang Gumi. Syarat dari Krama Desa itu adalah pasangan suami istri asli dari desa adat Tenganan Pegeringsingan. Proses regenerasi dan kaderisasi calon-calon anggota Krama Desa itu sesungguhnya sudah diawali pada usia yang sangat dini. Tahapan yang terpenting khususnya bagi anak laki-laki itu dilaksanakan dalam sebuah ritual upacara yang disebut dengan nama Maturna Nyoman. Upacara Maturna Nyoman ini dilakukan selama 1 tahun penuh
Dan selama mereka mengikuti ritual ini, mereka akan dikenalkan dan diajarkan segala macam ritual yang ada di desa adat Tenganan Pegeringsingan. Upacara ini diawali itu dengan sembahyang ke pura-pura untuk memohon keselamatan dan bermeditasi. Selesai melakukan upacara meditasi ini, mereka akan melakukan upacara yang dinamakan pendewasan. Awali dengan upacara potong gigi, dan semua pemuda yang akan mengikuti ritual ini digundur. Dan selama mereka mengikuti upacara turun nyoman, mereka dilarang potong rambut. Yang selanjutnya, mereka akan melakukan upacara kegedong. Mereka akan masuk di sebuah kurungan yang dibuat dari anyaman bambu, sehingga orang yang tidak melakukan ritual tidak boleh melihat mereka. Nah, mereka akan masuk ke rumah daha, dan di sana daha itu akan duduk, dan para daha ini akan dilempari dengan lumpur. Ini adalah latihan kesabaran, latihan penderitaan. Para perempuan juga dilatih untuk tidak mendendam pemuda yang melempari mereka dengan lumpur. Ritual selanjutnya itu disebut metamyang. Jadi para peserta akan pergi lagi ke pusat-pusat kegiatan para daha dengan membawa tameng yang ditempatkan di depan dadanya. Setelah melakukan ritual metamyang, barulah mereka melakukan ritual yang namanya melegar. Melegar itu artinya keseluruhan tubuhnya sudah dapat dilihat. Nah, ini artinya bahwa kehidupan pemuda di Tenganan kalau dianalogikan itu sebagai kupu-kupu. Jadi pertama dia sebagai ulat itu ketika dia mengikuti upacara majak-ajakan. Kemudian ketika mereka mengikuti upacara kegedong, itu diandaikan mereka itu sebagai kepompong. Kemudian metamyang baru menetas sebatas kepala, kemudian melegar, barulah mereka menetas secara keseluruhan. Barulah mereka melakukan upacara yang namanya ngintaran. Mereka akan ke pura-pura, sebagian besar pura-pura yang ada di hutan dan di batas desa. Tujuan daripada ritual ini adalah untuk pertama, itu mengenal wilayah, batas wilayah, dan isi wilayah. Dengan demikian, maka para pemuda ini akan tahu, oh ini luas wilayah saya, oh ini isi wilayah saya, sehingga mereka mendapat gambaran apa yang bisa saya akan kerjakan dengan sumber daya alam saya seperti ini. Dan setelah 1 tahun ini, barulah mereka melakukan ritual ketinggal. Itu artinya mereka sudah dewasa. Dan setelah upacara Meterune Nyoman inilah para pemuda ini baru diizinkan menikah. Nah, itulah pendidikan Trune Nyoman. Desa adat Tenganan Pegeringsingan juga memiliki berbagai upacara yang unik. Salah satunya adalah perang pandan atau mekare-kare. Ritual upacara ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Selain potensi budaya melalui berbagai macam upacara adat, desa kami ini juga memiliki sebuah kerajinan tangan berupa kain tenun yang disebut kain geringsing. Adapun hal istimewa dari kain ini adalah teknik pembuatan motif dan penenunannya yang relatif sulit, bahkan dapat dikatakan teknik yang dipakai adalah yang tersulit dari semua jenis teknik menenun yang ada. Teknik dari menenun kain geringsing ini disebutkan sebagai teknik double ikat, yang artinya benang yang arahnya ke depan dan ke samping, kedua-duanya diwarna. Jadi pesan di balik kain geringsing ini, jaga keseimbangan 3 elemen vital ini agar tidak ada sakit. Itu sebabnya kain ini dinamakan kain geringsing. Gering artinya sakit, sing artinya tidak. Lebih jauh mengenai kain tenun geringsing, saat ini selain sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda secara nasional, kain ini juga telah memperoleh sertifikat indikasi geografis sebagai bentuk pengakuan atas kekayaan intelektual oleh negara. Selain yang sudah dijabarkan tadi, masih banyak potensi-potensi desa adat Tenganan Pegeringsingan yang masih dijaga oleh masyarakatnya hingga saat ini. Itulah cerita tentang desa adat Tenganan Pegeringsingan, sebuah desa pusat.